Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Jakarta tengah bersiap menyambut malam tahun baru 2025 dengan berbagai acara spektakuler yang dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Salah satunya dengan penyediaan panggung megah dengan sejumlah musisi tanah air dan ratusan pertunjukan drone hingga pesta kembang api yang akan menghibur masyarakat. Jelang malam pergantian tahun 2025, Bundaran Hotel Indonesia disulap menjadi panggung megah dengan beragam atraksi, seperti pertunjukan ratusan drone light yang akan menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Selain itu, ada sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal telah disiapkan di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan musik sepanjang malam pergantian tahun. Acara malam tahun baru ini diharapkan menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga Jakarta dan wisatawan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menyambut malam pergantian tahun baru, Taman Impian Jaya Ancol menggelar berbagai pertunjukan seperti panggung gempita hingga drone light show. Tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol akan menghadirkan dua acara spektakuler di malam pergantian tahun, yaitu konser musik dan pertunjukan 1000 drone hingga pesta kembang api. Selain itu, ada musikal fireworks yang digelar tepat tengah malam dan pesta kembang api akan kembali hadir menghiasi langit pantai Ancol. Dengan hadirnya beragam pertunjukan dan hiburan di Pantai Ancol menjadi inovasi yang menarik untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah persiapan juga dilakukan untuk menyambut tahun baru di Kota Tua Jakarta. Panggung dan alat musik disiapkan untuk memeriahkan acara pergantian tahun malam nanti. Jelang malam pergantian tahun, berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut tahun baru di Kota Tua Jakarta. Sejumlah panggung dan alat musik sudah dipersiapkan untuk memeriahkan acara pergantian tahun. Kota Tua akan mengadakan acara Jakarta Light Festival. Pengunjung dapat menikmati instalasi pencahayaan hingga video mapping. Wah, udah lama nggak kesini. Niatnya mau lihat perubahan ada apa aja di Kota Tua gitu. Oh gitu, kakaknya dari mana? Dari Pemalang. Jawa. Iya, Jawa Tengah. Panggung hiburan akan dimulai pada pukul 4 sore nanti. Festival dan hiburan ini bisa dinikmati secara gratis bagi seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Ismalia Auliasyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jelang malam pergantian tahun dari beberapa titik di Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di kawasan Kota Tua, Irfan Hardiansah di Pantai Lagun Ancol, dan Galuh Pandu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa situasi saat ini di Kota Tua? Ya baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Kota Tua Jakarta, di mana saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan jelang malam pergantian tahun 2025 di Kota Tua Jakarta, di mana nantinya akan ada beragam pertunjukan menarik yang tentunya ditampilkan di Kota Tua Jakarta ini. Mulai dari video mapping, lalu ada Jakarta Light Festival, lalu juga ada konser musik dan juga beragam proyek hiburan lainnya yang memang ditampilkan bagi para wisatawan yang hendak berlibur dan juga menghabiskan waktu malam pergantian tahunnya di Kota Tua Jakarta. Namun yang paling menarik dan juga yang paling banyak ditunggu-tunggu di sini,
Davi dan juga pemirsa, adalah terkait dengan Jakarta Light Festival. Karena nantinya pengunjung dapat menikmati instalasi pencahayaan hingga video mapping yang memukau di Kota Tua Jakarta. Antusias dari masyarakat seperti yang terlihat di layar kaca. Ini memang situasinya kalau bisa kami gambarkan, semakin sore semakin ramai didatangi oleh masyarakat Jakarta maupun juga dari kawasan penyangga lainnya untuk menghabiskan malam pergantian tahun di Kota Tua Jakarta ini. Karena memang untuk masuk sendiri ke kawasan Kota Tua ini tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Hal inilah yang memang menarik dari warga dan juga para pengunjung, begitu sengaja memilih menghabiskan waktu tahun barunya di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya hal yang menarik lainnya adalah terkait dengan moda transportasi, di mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya transportasi akan beroperasi selama 24 jam baik dari KRL maupun juga Transjakarta. Terkait dengan hal itu, dari Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan begitu ya untuk Rp1 pada hari ini menggunakan Transjakarta. Sementara untuk KRL ini memang masih di biaya yang normal seperti Rp3.000 maupun juga di 25 km pertama Rp3.000 maupun untuk 10 km berikutnya ini akan ditambah Rp1.000. Hal inilah yang masih menjadi normal, namun untuk Transjakarta akan menjadi Rp1 untuk hari ini. Dan juga kedua moda transportasi ini akan beroperasi selama 24 jam. Davi. Baik, terima kasih. Salam rahmat. Pemirsa, dari Kota Tua, kita akan melihat bagaimana situasi sore hari ini di Pantai Lagun Ancol. Irfan, bagaimana situasinya sore hari ini? Apakah sudah ramai? Ya, baik. Terima kasih Davi dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pantai Lagun Taman Impian Jaya Ancol, di mana untuk sore hari ini masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke Ancol ini semakin ramai, dan di mana dari data yang kami peroleh dari pihak pengelola PT Impian Jaya Ancol ini sudah ada sekitar 22.000 lebih pengunjung yang sudah memasuki kawasan Ancol. Dan tentunya ini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pantai Lagun Ancol, terlihat di layar kaca Anda pemirsa, beginilah situasi terkini. Banyak sekali anak-anak yang sekedar bermain pasir kemudian juga berenang. Sementara itu di sini juga tidak sedikit banyak sekali pengunjung yang memang dengan sengaja begitu mendirikan tenda untuk menyaksikan berbagai penampilan yang nanti akan ditampilkan oleh pihak Taman Impian Jaya Ancol. Dan dari data yang kami peroleh juga bahwa memang hari ini akan ada berbagai pertunjukan, mulai dari panggung Gempita yang berada di Pantai Karnaval Ancol, kemudian juga di Pantai Festival ini ada berbagai hiburan juga, festival musik, kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta dan juga warga di luar Jakarta, tentu di Pantai Ancol ini nantinya akan ada pesta kembang api begitu, dan juga ada 1.000 drone yang akan diterbangkan untuk membuat formasi unik pastinya begitu. Dan terakhir juga ini ada pertunjukan musik dangdut yang akan diselenggarakan di Pantai Ancol, yakni di Pantai Festival. Dan tentunya kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak akan mengunjungi Ancol, yang akan menyaksikan berbagai pertunjukan begitu, kami tetap menghimbau kepada Anda, pastikan barang bawaan Anda itu tetap terjaga dengan aman, kemudian pastikan anak Anda juga ini dalam dalam perhatian Anda begitu. Dan tentunya Davi dan juga pemirsa, mari kita pantau bersama akan seperti apa kemeriahan berbagai pertunjukan di Ancol ini. Davi. Baik, menarik. Akan ada pagelaran musik dangdut di Pantai Lagun Ancol. Mungkin nanti malam bisa ramai ya warga Jakarta di sana. Kemudian pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Galuh, ada berapa panggung yang saat ini sudah bersiap-siap di sekitar kawasan Bundaran HI? Ya, Davi dan pemirsa, di Bundaran Hotel Indonesia ada 12 panggung yang disiapkan untuk memberikan sajian berbagai macam atraksi dan juga seni musik untuk masyarakat Jakarta yang akan menghabiskan momen tahun baru mereka bersama dengan orang-orang cerita, dengan teman-teman dan juga keluarga. Dan 12 panggung tersebut disebar di berbagai titik strategis. Di panggung utama ada di depan Plaza Indonesia. Namun kami belum dapat
melihat secara langsung gambarnya karena masih ada kendaraan yang menutup di bagian belakang saya. Namun apabila dapat saya gambarkan, tadi beberapa kegiatan atau gladi resik juga sudah dilakukan untuk nantinya pada malam hari akan memberikan sajian hiburan bagi masyarakat yang akan menghabiskan momen tahun baru menyongsong tahun 2025. Di Bundaran HI ini, Davi dan pemirsa, dengan tema Jakarta Mendunia, Semarak Jakarta Mendunia menyongsong 5 abad Jakarta. Ada beragam atraksi yang nantinya akan ditampilkan untuk menghibur masyarakat, mulai dari drone light show dengan melibatkan 800 drone yang kemudian juga dilanjutkan dengan tampilan 3D mapping. Ada juga berbagai macam pertunjukan musik dan berbagai macam tari-tarian yang menceritakan atau menyajikan keragaman budaya Indonesia. Nah, di belakang saya ini di Bundaran HI juga sudah disiapkan LED screen yang nantinya masyarakat bisa menyaksikan penampilan yang ada di panggung utama secara lebih luas lagi. Dan ini nanti akan disulap dengan berbagai macam atraksi-atraksi drone light show dan juga pertunjukan-pertunjukan video mapping yang sangat menarik dan juga spektakuler untuk menyambut tahun baru 2025. Selain drone light show dan juga video mapping, nanti juga akan ada kembang api, kemudian juga ada berbagai macam atraksi-atraksi lain tentunya akan menyemarakan langit-langit Jakarta dengan berbagai macam atraksi yang sangat spektakuler dan juga menarik. Dan kami dapat lihat saat ini juga sejumlah personil kepolisian gabungan disiagakan untuk mengamankan perayaan menyongsong tahun baru 2025. Ada sekitar 1.500 personil yang disiapkan dan kami melihat mereka juga sudah mulai berjaga. Pada pukul 18.00 nanti kawasan Sudirman Tamrin juga sudah mulai ditutup sehingga masyarakat yang akan menggunakan kendaraan melalui jalur ini sudah tidak bisa lagi. Artinya polisi memberlakukan Car Free Night mulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sehingga nanti masyarakat yang akan menikmati momen tahun baru di kawasan Bundaran HI dan juga sekitarnya tidak diperkenankan menggunakan kendaraan. Namun sudah disiapkan pula kantung-kantung parkir di sejumlah wilayah Bundaran HI dan sekitarnya untuk mempermudah masyarakat apabila ingin menghabiskan momen tahun baru 2025. Sementara demikian, Davi. Baik, ada 12 panggung yang akan memeriahkan malam pergantian tahun di kawasan Hotel Indonesia. Terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Sebelumnya ada Irfan Hardiansah dari Pantai Lagun Ancol dan juga Salam Rahmat dari kawasan Kota Tua Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bursa Kereta Api Indonesia Komuter mengumumkan kereta rel listrik atau KRL beroperasi selama 24 jam pada saat malam tahun baru 2025. Kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang menyajikan hiburan pada malam pergantian tahun 2025 malam nanti. Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna, KAI Komuter akan menambah pelayanan perjalanan komuter lain Jabodetabek hingga 24 jam. Dengan penambahan perjalanan ini, kapasitas angkut pengguna komuter lain Jabodetabek yang disediakan KAI Komuter sebanyak 1,9 juta pengguna. KAI Komuter menambah 66 perjalanan di seluruh rute, sehingga total terdapat 1.114 perjalanan komuter yang masuk maupun keluar Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Car Free Night pada malam tahun baru 2025. Hari ini panggung hiburan disediakan untuk memeriahkan perayaan yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari lalu sepanjang Jalan Panglima Sudirman hingga dekat Monumen Nasional. KAI Komuter pada tanggal 31 Desember 2024 akan mengoperasikan 114 perjalanan komuter lain Jabodetabek sebagai antisipasi kepadatan yang akan terjadi untuk merayakan pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Adapun waktu operasional perjalanan KRL dimulai pada pukul 03.30 sampai dengan pukul 02.16 di hari berikutnya di semua lintas perjalanan komuter lain. Diharapkan dengan adanya penambahan perjalanan ini dapat memberikan pilihan pengguna untuk menggunakan komuter lain dan mengurangi kepadatan di stasiun. Jelang malam pergantian tahun, Jalan Malioboro akan diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore. Anyu Sore segera kembali.
Pemirsa, hari ini Kapolri merilis laporan akhir tahun pencapaian kinerja Polri sepanjang 2024. Apa saja capaian Polri selama 2024? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di Rupatama Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat sore, Esra. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Baru saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan terkait kinerja Kepolisian Republik Indonesia sepanjang tahun 2024. Ada banyak pencapaian yang sudah tadi disampaikan maupun dilontarkan. Dan untuk lebih dalam mengetahui seperti apa pencapaian Polri di tahun 2024, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago. Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak RD, kita mungkin bisa simpulkan Pak terkait pencapaian yang sudah tadi disampaikan, paparkan oleh Kapolri seperti apa Pak? Ya baik, kebetulan kita semua hadir di sini ya dalam rangka untuk mendengar penyampaian dari Bapak Kapolri terkait dengan rilis akhir tahun di 2024, di mana tadi kita menyaksikan bersama, mendengarkan bersama apa yang disampaikan tentang pencapaian-pencapaian yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Di antaranya adalah kita memahami bahwa di tahun ini adalah tahun pemilu. Kita melihat ada 3 kegiatan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan kepala daerah maupun pemilihan para legislatif. Ya, ini dilaksanakan di tahun yang bersamaan. Merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan ya, tapi alhamdulillah semuanya ini berjalan dengan lancar, aman, kondusif ya. Semua ini berkat kolaborasi baik dari Polri dengan instansi lain, dari Polri dengan masyarakat yang tentunya semuanya menyadari bahwa ada suatu kolaborasi yang kita nikmati bersama, bahwa semuanya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua itu ada dalam refleksi kegiatan rilis akhir tahun sekarang ini. Di sini Bapak Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa untuk menyentuh langsung kegiatan-kegiatan atau harapan masyarakat dalam memenuhi keinginannya ya, untuk menjadikan kegiatan itu sebagai kegiatan yang diharapkan tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Polri ada 8 Polda ya, 8 Polda di mana dibentuk Direktorat Cyber ya. Kemudian berikutnya adalah ada 2 Polda juga terbentuk di Papua ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan instansi lain, yaitu terkait masalah des narkoba, des judi online, kemudian des penanganan TPO, PPA. Nah, ini semua sudah dilaksanakan dan semuanya itu mendapatkan apresiasi yang seperti kita dengarkan bersama. Salah satunya adalah apresiasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI. Demikian. Berarti yang paling condong capaian itu adalah soal bagaimana terlaksananya pesta demokrasi ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi ini yang merupakan harapan-harapan dari masyarakat, insya Allah pada tahun 2024 ini semuanya terpenuhi. Terima kasih Bapak RD atas waktunya. Nah pemirsa, tentu harapan kita Polri dapat terus memberikan sumbangsi positif, tentunya dengan mendebatkan ataupun adanya sinergitas antara bagian kepolisian dan juga dari masyarakat Indonesia. Kembali ke Anda, Davi, di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Rupatama Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menjelang malam pergantian tahun, lalu lintas Simpang Gadok Jalan Raya menuju Puncak terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Pada momen liburan menjelang malam pergantian tahun 2025, lalu lintas Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian juga belum menerapkan rekayasa lalu lintas karena volume kendaraan tidak terlalu padat di kawasan Simpang Gadok. Diketahui, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan. Dalam momen perayaan Tahun Baru 2025, rencananya pihak kepolisian akan memberlakukan Car Free Night di sepanjang jalur Puncak.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Hamzah, bagaimana situasi saat ini di Simpang Gadok, Hamzah? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini di momen menjelang pergantian tahun 2025, kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ini terpantau masih ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun antrian kendaraan. Menurut pantauan kami sejak pagi tadi juga pihak kepolisian masih belum menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap maupun one way. Rencananya di momen maupun malam pergantian tahun baru 2025 ini nantinya pihak kepolisian akan menerapkan ataupun memberlakukan Car Free Night di sepanjang jalur puncak. Nantinya penerapan Car Free Night ini akan dimulai dengan penutupan jalan tol Ciawi menuju Puncak dan Cianjur pada tanggal 31 Desember 2024 ini di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian penutupan jalur ini akan berlanjut ke jalan arteri Ciawi yang akan ditutup pada sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir akan ada penutupan seluruh jalur alternatif menuju Puncak pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada 6 titik yang ditutup oleh kepolisian untuk memberlakukan Car Free Night ini, yaitu Simpang Pasir Angin, Simpang Mega Mendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan yang terakhir di rest area Gunung Mas. Selain itu kami juga menyampaikan himbauan kepada para pemirsa maupun orang yang ingin berlibur dan mudik melalui jalur puncak ini untuk selalu berhati-hati. Ditambah dengan cuaca hujan ini untuk selalu mengecek kendaraan dan juga kesehatan Anda. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kawasan Lembang dipadati wisatawan jelang pergantian tahun. Sementara itu untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan merekayasa arus lalu lintas penyebab kemacetan tempat wisata dan tempat kuliner. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sejak pagi, tepatnya di kawasan wisata Lembang, dari pantauan udara mulai diramaikan kendaraan luar kota seperti asal Jakarta, Bogor, Cianjur, dan Banten. Wisatawan sengaja datang untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan merekayasa arus lalu lintas penyebab kemacetan tempat wisata dan tempat kuliner. Kemacetan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya tahun baru. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Jelang malam pergantian tahun, Jalan Malioboro akan diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore. Car Free Night dilakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan di Malioboro dan wisatawan dapat menikmati malam tahun baru dengan nyaman. Jelang perayaan pergantian tahun, kawasan Malioboro diprediksi akan dibanjiri ribuan wisatawan dari luar daerah. Pemberlakuan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor diberlakukan di jalan masuk Malioboro mulai pukul 6 sore nanti. Nantinya pengalihan laju kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram akan dilewatkan ke Jalan Pasar Kembang. Kemudian untuk Car Free Night di kawasan Tugu Pal Putih dan titik 0 km Yogyakarta akan diberlakukan mulai pukul 9 malam. Kawasan Anjungan Pantai Losari Makassar akan menjadi pusat keramaian menyambut malam pergantian tahun baru 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan pada sejumlah ruas jalan Kota Makassar dengan menutup 11 ruas jalan menuju Anjungan. Jelang malam tahun baru 2025, suasana di Anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari hingga Selasa siang masih lengang dan belum ada keramaian pengunjung. Meski demikian, kawasan ini diprediksi akan menjadi titik keramaian nanti malam. Di sekitar lokasi juga telah didirikan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berisi tim gabungan kepolisian, Dishub, dan tim medis dari Dinas Kesehatan Makassar.
Untuk itu pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan rekayasa di sejumlah ruas jalan menuju Anjungan di 11 ruas jalan protokol ke lokasi titik utama perayaan malam pergantian tahun. Yang mana terletak di kawasan Anjungan Pantai Losari, Monumen MNEK, dan kawasan Center Point of Indonesia. Ketiga lokasi ini diketahui memiliki jarak yang berdekatan. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan DR Ratulangi, Jalan Bonto Lempangan, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Lamadu Keleng, Jalan Mapan Yuki, Jalan Obu Degeri Saju, Jalan WR Supratman, Jalan Penghibur, Jalan Somba Opu, dan Jalan Ujung Pandang. Ke-11 ruas jalan ini juga telah dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas sejak Senin kemarin. Ada 1.045 personil yang kita libatkan dalam pengamanan malam tahun baru. Kemudian tentunya untuk cara bertindak pada saat nanti pergantian malam tahun baru, kita ada pengamanan di perbatasan-perbatasan ataupun kita melakukan penyekatan-penyekatan di dalam kota. Kemudian, tentunya kami juga melaksanakan kegiatan pengamanan fokus di salah satu titik yaitu di CPI, MNEK, dan juga Anjungan, di mana hasil koordinasi dengan pemerintah kota bahwa 3 tempat ini CPI, MNEK, dan juga Anjungan ini akan dijadikan titik fokus untuk kegiatan keramaian masyarakat di pergantian malam tahun baru. Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga akan melakukan penyekatan di 3 pintu masuk kota Makassar, yakni di batas Kabupaten Goa Makassar, Takalar Makassar, dan Maros Makassar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keributan di malam pergantian tahun. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Nana Jamal di Pantai Losari, Makassar, ada Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan rekan Dewi Umaryati dari Pantai Kuta, Bali. Kita pertama ke Nana Jamal terlebih dahulu. Nana Jamal, seperti apa situasi saat ini di Pantai Losari, Nana? Iya, Davi, saat ini kami berada di persimpangan menuju Jalan Penghibur atau lebih tepatnya ke Anjungan Pantai Losari. Dan dikarenakan adanya 22 ruas jalan yang kemudian mengalami rekayasa arus lalu lintas, sehingga beberapa pengendara ataupun juga masyarakat yang belum mengetahui secara pasti bagaimana kemudian rekayasa arus lalu lintas tersebut dan kemudian arus dan juga jalan-jalan mana saja yang mengalami penutupan, baik itu penutupan secara total agar jalan tersebut dapat dijadikan sebagai car free night, dan juga adanya jalan-jalan yang ditutup sementara atau forbidden dengan menggunakan barikade. Nah, di depan Anda sekarang ini yang kemudian menjadi pusat keramaian malam hari nanti untuk merayakan pergantian tahun baru menuju Jalan Penghibur ini sudah ditutup secara total, di mana di sini juga sudah ada sejumlah pengawasan oleh aparat keamanan gabungan, baik itu dari Dishub dan juga dari pihak kepolisian, serta juga di posko keamanan ini ada dari Puskesmas dan juga dari TNI seperti itu. Dan bisa juga Anda saksikan bagaimana sejumlah masyarakat yang dari arah Tanjung Bunga menuju ke Jalan Haji Bau ini tengah berupaya melewati ruas jalan yang tadinya bisa berputar melalui Jalan Penghibur. Ini selanjutnya aparat keamanan juga tengah bersiap-siap untuk mengatur arus lalu lintas lainnya dan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada jalan-jalan lainnya yang kemudian ditutup secara total dan juga diarahkan ke jalan yang lainnya. Dan bagi masyarakat yang ingin kemudian menikmati pergantian tahun baru di Jalan Penghibur, mereka masih bisa datang menuju ke lokasi ini, tetapi harus menggunakan kendaraan umum atau misalnya diantar, dan selanjutnya mereka bisa berjalan kaki menuju Anjungan Pantai Losari. Davi dan juga pemirsa, untuk di titik yang
di Anjungan Pantai Losari ini ada 3 titik sebenarnya yang kemudian menjadi pusat keramaian, yaitu di Anjungan Pantai Losari sendiri, kemudian juga di Tugu Mnek yang lokasinya masih berdekatan dengan Anjungan Pantai Losari, dan satu lagi yaitu di Center Point of Indonesia. Untuk di Tugu Mnek ini sendiri nantinya akan ada acara sholat dan juga zikir bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau lebih tepatnya di area Center Point of Indonesia. Dan tentunya karena akan banyak keramaian di situ, tentunya ini juga perlu untuk diatur keramaiannya oleh aparat keamanan. Davi dan pemirsa. Baik, terima kasih Nana Jamal. Dari Makassar kita beralih ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Gali, seperti apa suasana sore hari ini di kawasan Malioboro? Bisakah Anda perlihatkan kepada kami dan pemirsa di rumah? Baik, terima kasih Davi dan juga pemirsa. Ya, jelang pergantian tahun kawasan Malioboro di Jalan Malioboro tempat saya melakukan sore hari ini di belakang saya adalah jalan menuju Malioboro telah ramai atau macet dilalui kendaraan supporter yang ingin masuk di Jalan Malioboro. Mulai macet sore hari. Dan untuk pengalihan alur lintas untuk yang tadi yang bisa masuk di Jalan Malioboro hanya kendaraan dari Jalan Mataram, dan dari Jalan Abu Bakar Ali tidak bisa masuk, dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Dan tepat pukul 6 sore baik dari Jalan Mataram maupun Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan semuanya ke Pasar Kembang. Dan saya ambilkan suasana terkait kondisi lalu lintas di jalan menuju Jalan Malioboro. Bapak jalan menuju Jalan Malioboro telah ramai dilalui kendaraan dari luar daerah yang ingin masuk ke Jalan Malioboro sudah mulai macet. Dan untuk sore hari ini saya himbau bagi para wisatawan yang ingin memasuki area Malioboro, saya perkenalkan untuk membawa mantel karena sore hari ini sudah mulai turun rintik hujan atau gerimis. Dan selain itu, untuk titik Tugu Jogja maupun titik 0 km nanti juga akan diberlakukan Car Free Night sejak atau mulai pukul 9 malam. Dan titik-titik yang akan ada pesta kembang api adalah di Tugu Palputih, Malioboro, dan juga titik 0 km. Untuk panggung hiburan sejauh ini tidak ada atau tidak disiapkan oleh pemerintah setempat, hanya ada pesta kembang api dari pemerintah maupun dari swadaya warga masyarakat setempat. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Berikutnya kita beralih ke Bali. Di Pantai Kuta sudah ada rekan kami Dewi Umaryati. Seperti apa situasinya sore hari ini, Dewi? Ya, Davi dan juga pemirsa, memang benar saat ini saya berada di Pantai Kuta yang menjadi magnet atau daya tarik wisatawan yang selalu digunakan untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Sejumlah wisatawan tadi menjelaskan bahwa tidak lengkap rasanya jika tidak datang ke Pantai Kuta saat berlibur ke Bali dan menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga. Meskipun mereka harus berjalan kaki sejauh 2-3 km dikarenakan dari jajaran Polda Bali sejak pukul 2 siang tadi atau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah telah melakukan rekayasa lalu lintas yang dimulai dari Jalan Raya Kuta dikarenakan ada penutupan arus lalu lintas, sejumlah mobil kendaraan pribadi tidak diperbolehkan untuk masuk, kemudian dialihkan ke Jalan Setiabudi. Di tempat ini wisatawan
harus turun dan berjalan kaki sejauh 2-3 km, kemudian sterilisasi kembali dilakukan oleh petugas kepolisian saat memasuki jalan Pantai Kute, di mana pada saat di titik ini seluruh kendaraan tidak diperbolehkan, kecuali hal-hal yang penting termasuk pegawai-pegawai yang ada atau bekerja di sekitaran Jalan Pantai Kute dan Pecalang. Untuk sejumlah wisatawan yang harus check-in atau masuk ke hotel pada sore tadi diwajibkan untuk menurunkan seluruh barang bawaannya dan berjalan kaki menuju hotel tempat mereka menginap. Meski tidak ada kemeriahan malam pergantian tahun, namun pada tahun ini Pantai Kute memang masih ramai untuk didatangi wisatawan, dan akses Car Free Night ini atau bebas kendaraan di malam hari akan dibuka kembali secara normal pada pukul 1 dini hari pada esok hari. Diprediksi dari BMKG mengeluarkan himbauan pada saat ini adalah diperkirakan akan turun hujan sedang, sehingga masyarakat atau wisatawan yang akan datang ke Pantai Kute dihimbau untuk dapat membawa payung atau jas hujan. Davi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umaryati melaporkan langsung dari Pantai Kute Bali. Sebelumnya ada Gali Wisnu dari Malioboro, Yogyakarta, dan Nana Jamal dari Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung dukung pernyataan Presiden Prabowo terkait vonis Harvey Muiz yang terlalu ringan. iNews Sore segera kembali. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Masyarakat awam hampir tidak bisa mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang ada kurang lebih 4 dari tahun 2020. Sekarang 2024, bahkan sudah mau 2020. Uang yang beredar ini kita tidak bisa beredar lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah saya sebutkan. Ada uang palsu, memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release ya dipakai sinar ultraviolet itu ada air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini beneran, karena itu sebenarnya palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan. Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Presiden Prabowo Subianto pun turut menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sementara itu Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Indah Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Helena juga didenda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta uang pengganti 900 juta rupiah. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana membantu, melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Ia juga didenda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan. Untuk mengeluarkan tertipu ya. Dan itu silakan keluar dulu. Kita ubah. Terhadap tangkap UPDB maupun saat menjabat kalau ini penambangan itu atau UPDB. Sebelumnya dalam persidangan Ibunda Helena Lim yakni Hoalian menangis selalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan.
Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim meminta pihak keluarga dan petugas untuk membantu mengeluarkan Ibunda Helena Lim dari ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, News Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Anita Dewi. Selamat sore. Anita, ada informasi apa lagi di News Sore? Ya, Delvi, untuk selanjutnya kita akan ada informasi banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara, mengakibatkan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Selanjutnya di News Sore. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Warga mengaku trauma akibat banjir ini karena harta benda mereka ludes terbawa banjir. Inilah kondisi permukiman warga yang berada di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara, pasca diterjang banjir bandang. Puluhan rumah tertimbun material lumpur, kayu, dan bebatuan. Di lokasi aliran sungai, kayu gelondongan bercampur lumpur menerjang permukiman warga, bahkan sempat menimbun akses jalan nasional lintas Kota Cane, Medan. Warga trauma akibat banjir ini. Pasalnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda saat banjir menerjang. Mana itu waktu ini kami pas lari ke bawah sana, Bang. Ada pokok coklat, ada numpang rumah orang di pun sana situ lah kami musuh. Jam berapa ya? Setengah 6. Jadi sampai sekarang masih trauma tak? Iya, sampai sekarang barang kita nengok apa itu. Awal untuk harta benda ada yang banyak semua ada kemanapun, nggak ada isinya. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 rumah rusak berat dan 43 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memperagakan adegan menembak terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar. Dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal kejadian mulanya seperti apa sampai akhir.
Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter, 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria kedapatan membawa senjata api rakitan saat razia gabungan Tahun Baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung mengamankan dan juga menyelidiki asal pembuatan senjata api warga tersebut. Asli. Video amatir warga memperlihatkan polisi mengecek senjata api yang diamankan dari seorang warga saat melintas Jalan Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2025. Hasil pemeriksaan awal, senjata api jenis pistol yang dibawa JM ini adalah senjata api rakitan. JM yang berprofesi sebagai petani ini pun langsung diamankan petugas. Tak hanya pistol, polisi pun mengamankan 5 proyektil aktif. Iya kan orang pulang dari tetangga, Pak. Kapan kita beli? Kurang lebih 1 bulanan. Saat diinterogasi dan diperiksa lebih rinci, senjata api yang dibawa adalah senjata airsoft gun. Bagi orang yang menggunakan. Maksudnya dimodifikasi bisa memakai peluru asli. Bisa dikasih senjata api rakitan, Pak? Bisa dimodifikasi dan bisa menggunakan peluru asli dan alias merupakan senjata rakitan. Ini berapa banyak pelurunya tadi, Komandan? Dari hasil pemeriksaan itu ada 5 butir yang kami temukan. Selanjutnya polisi masih menyelidiki kasus ini. Pelaku pun dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Lembaran Negara nomor 78 tahun 1951. Pelaku dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan botol minuman keras berbagai merek dihancurkan Polres Cimahi di lapangan Mapores Cimahi, Jawa Barat. Barang bukti yang dihancurkan merupakan hasil dari operasi pekat serta kegiatan rutin yang ditingkatkan pada 2024. Pemusnahan ribuan botol miras dan digelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapores Cimahi, Jawa Barat. Lebih dari 11.000 lebih botol miras berbagai merek disita dalam sebulan terakhir dalam operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi sendiri dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang dilakukan, yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi, dibantu oleh rekan-rekan TNI ya, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Totalnya tadi sudah disampaikan 11.000 botol ya. Sebelumnya selama 1 bulan terakhir, polisi gencar merazia minuman keras ilegal di sejumlah titik di Kota Cimahi.
Operasi Pekat menyambut Natal dan Tahun Baru ini tak lain bertujuan untuk menciptakan kondusivitas serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan pergantian tahun 2024 ke 2025. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan beralih ke informasi persiapan jelang perayaan malam pergantian tahun 2025 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, pemirsa, jika kita lihat, ini merupakan suasana terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana nantinya pada malam nanti Jakarta akan menyambut Tahun Baru 2025 dengan mengusung tema Semarak Jakarta Mendunia. Jika kita lihat situasi untuk saat ini masih terpantau cukup lengang. Sejumlah kendaraan juga masih bisa berlalu lintas dengan cukup lancar. Nanti malam ini akan ada sebanyak kurang lebih 12 panggung hiburan yang akan turut memeriahkan Semarak Jakarta Mendunia menyambut Tahun Baru 2025. Ya, pemirsa, malam nanti di panggung hiburan Jakarta tentunya sejumlah musisi tanah air akan turut memeriahkan Pesta Jakarta dalam menyambut Tahun Baru 2025 dengan berbagai acara yang spektakuler. Salah satunya adalah ini dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis ataupun jantung ibu kota. Saat ini berbagai persiapan juga masih dilakukan, pemirsa, terlebih untuk para artis yang nantinya akan mengisi acara. Mereka sudah mulai melakukan persiapan baik itu dengan gladi resik, persiapan dengan musik-musik dan tim yang akan bertugas nanti malam. Dan tentunya pemirsa yang akan tidak kalah spektakuler yaitu pertunjukan dari kembang api yang akan menjadi simbolis pergantian tahun memeriahkan menyambut Tahun Baru 2025 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pemirsa, gelombang besar menghantam pantai Piura, Peru, membuat sejumlah nelayan panik. Puluhan perahu pun porak-poranda dihantam gelombang besar. Usai jeda tetaplah di iNews Sore. Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Pemirsa, untuk kawasan Lembang dipadati wisatawan jelang pergantian tahun. Sementara itu untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan merekayasa arus lalu lintas penyebab kemacetan tempat wisata dan tempat kuliner. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sejak pagi, tepatnya di kawasan wisata Lembang. Dari pantauan udara mulai diramaikan kendaraan luar kota seperti dari arah ataupun asal Jakarta, Bogor, Cianjur dan juga Banten. Wisatawan sengaja datang untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Sementara itu untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan merekayasa arus lalu lintas penyebab kemacetan tempat wisata dan tempat kuliner. Kemacetan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya tahun baru. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.
Dan pemirsa, saat ini kita saksikan pantauan CCTV NTMC Polri arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari beberapa titik. Yang pertama pemirsa, bisa kita lihat di sisi kiri atas Anda. Ini merupakan pantauan di sekitar Simpang Semanggi, Jakarta. Masih terpantau ramai lancar, di mana untuk kendaraannya masih stabil didominasi oleh dua jenis, yakni baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih dapat melaju dengan lancar. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke sisi kanan atas Anda, pemirsa. Ini adalah pantauan dari exit tol Bekasi, di mana di sini kita bisa lihat bahwa arus lalu lintas bisa dikatakan cukup ramai begitu. Namun laju kendaraan masih bisa melaju dengan cukup baik. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat pantauan CCTV dari Pos Polisi Cisarua, Bogor. Dimana kalau kita lihat pada pantauan CCTV dari Pos Polisi Cisarua, Bogor ini, laju kendaraan ataupun lalu lintas di sini cukup padat ataupun ramai lancar, di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan berikutnya kita beralih ke Dago, pemirsa. Kita ke Dago, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, di mana kita lihat bahwa di sini pantauannya cukup lengang untuk arus kendaraan sendiri, baik itu kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Ya baik pemirsa, sementara itu jelang malam pergantian tahun, Jalan Malioboro akan diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore. Car Free Night dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan di Malioboro dan wisatawan dapat menikmati malam tahun baru dengan nyaman. Pemirsa, jelang perayaan pergantian tahun di kawasan Malioboro diprediksi akan dibanjiri ribuan wisatawan dari luar daerah. Pemberlakuan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor pun akan diberlakukan di jalan masuk Malioboro mulai pukul 6 sore. Dan nantinya juga pengalihan laju kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram akan dilewatkan Jalan Pasar Kembang. Kemudian untuk Car Free Night di kawasan Tugu Palputih dan titik 0 km Yogyakarta akan diberlakukan mulai pukul 9 malam. Ya pemirsa, jika tadi kita sudah melihat suasana di Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta, kita beralih ke kawasan Anjungan Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan, yang akan menjadi pusat keramaian untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan pada sejumlah ruas jalan di Kota Makassar dengan menutup 11 ruas jalan menuju Anjungan. Jelang malam tahun baru 2025, suasana di Anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari hingga Selasa siang masih lengang dan belum ada keramaian pengunjung. Meski demikian, kawasan ini diprediksi akan menjadi titik keramaian nanti malam. Di sekitar lokasi juga telah didirikan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berisi tim gabungan kepolisian, Dishub, dan tim medis dari Dinas Kesehatan Makassar.
Untuk itu pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan rekayasa di sejumlah ruas jalan menuju Anjungan di 11 ruas jalan protokol ke lokasi titik utama perayaan malam pergantian tahun. Yang mana terletak di kawasan Anjungan Pantai Losari, Monumen MNEK, dan kawasan Center Point of Indonesia. Ketiga lokasi ini diketahui memiliki jarak yang berdekatan. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan DR Tulangi, Jalan Bonto Lempangan, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Lamadu Keleng, Jalan Mapan Yuki, Jalan Obu Degeri Saju, Jalan WR Supratman, Jalan Penghibur, Jalan Somba Opu, dan Jalan Ujung Pandang. Ke-11 ruas jalan ini juga telah dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas sejak Senin kemarin. Ada 1.045 personil yang kita libatkan dalam pengamanan malam tahun baru. Kemudian tentunya untuk cara bertindak pada saat nanti pergantian malam tahun baru, kita ada pengamanan di perbatasan-perbatasan ataupun kita melakukan penyekatan-penyekatan di dalam kota. Kemudian, tentunya kami juga melaksanakan kegiatan pengamanan fokus di salah satu titik yaitu di CPI, MNEK, dan juga Anjungan, di mana hasil koordinasi dengan pemerintah kota bahwa 3 tempat ini CPI, MNEK, dan juga Anjungan ini akan dijadikan titik fokus untuk kegiatan keramaian masyarakat di pergantian malam tahun baru. Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga akan melakukan penyekatan di 3 pintu masuk kota Makassar, yakni di batas Kabupaten Goa Makassar, Takalar Makassar, dan Maros Makassar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keributan di malam pergantian tahun. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi juga menanggapi hal tersebut dengan santai karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir nanti sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Bremana Tenaya. Saya Anita Dewi. Terima kasih, sampai jumpa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa